Wah, kayaknya ini malam mingguan kita akan kita isi dengan eh, menjelajahi ilmu pengetahuan. Wih, beda host, beda aura ya. Aduh, Host utamanya nih kan yang kemarin host dari kementerian ya, uh, yang lagi pulang kampung itu lagi loh. bu, iya Kalau lagi host bu. yang kemarin tuh dia wawancara menteri kan gitu loh. Kalau Jadi siapa tahu jadi nanti Mas Bimo akan jadi menteri. berat berat. Jadi aku berasa kayak menteri. Tapi Wis, kalau ini kok kayak berasa jadi Pak Lurah gitu. uh, Di malam kok hari ngambil ngopi, oh iya. sambil ngopi. Bagaimana minggunya hari ini, Mas Bimo? Apakah capek atau tidak? Ya capek sih ya iya, cuman dinikmati aja. Karena kebetulan tadi habis ngajar kelas yang sebelah itu, Waduh, kelas yang nggak mensomasi gitu pokoknya. gua, Kalau kelas yang satunya lagi kan kelas somasi kan. oh gitu. Sampai si somasi ya Mas ya? Waduh, Loh kok kamu pura-pura nggak tahu? Itu kan kelasmu. waduh. Ya, jangan seperti nanti ada yang hujat kalau ada orangnya. Nah, kali ini kan kemarin itu saya sempat mendengarkan juga tuh Mas dari host Mas Wirga sama Mas Bimo itu eh, asik banget nih ngobrolin tentang di diplomasi ya dari apa salah satu studi grupnya Mas Bimo nih. Nah, dan saya baca-baca juga ternyata di diplomasi itu juga agak unik nih metode yang dipakai selain yang saya tahu nih ya kan saya dulu lulusan dari HI juga di Universitas Kristen di Salatiga Setia Wacana. Itu kan saya biasa meneliti itu tentang ini ya, tentang ilmu sosial itu biasa pakai kualitatif nih. Nah, tapi beberapa di workshop Mas itu ada cuplikan-cuplikannya itu pakai mix method. Wah, itu kayaknya keren sekali itu mencampurkan berarti tapi bukannya di apa ya? Bukannya di ilmu pengetahuan itu cuma sekedar pendekatan ya Mas kualitatif dan kuantitatif. Itu kalau menurut Mas Bimo itu apa sih bedanya itu apakah apakah kelihatan mencolok banget atau memang ilmu sosial bisanya pakai kualitatif atau kayak gimana? Perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu gimana ya? Sebenarnya kalau secara ilmu pengetahuan ya, karena dulu aku S1 itu dominan sekali menggunakan kuantitatif. Tuh, jadi aku bahkan di S1 itu nggak pernah bersentuhan dengan penelitian kualitatif. Metodenya, cara ngambil data aku nggak ngerti. Jadi yang aku ngerti cuma kuantitatif. Kuantitatif itu simply data yang diambil tuh datanya harus data yang sifatnya numerik. Tuh. Jadi biasanya memakai kuesioner segala macam, lalu kuesionernya itu diisi, lalu setiap isinya pilihan ganda otomatis ya, dan pilihan ganda itu ada bobot-bobotnya setiap nilai kayak gitu. Jadi udah pasti kalau kuantitatif itu datanya diambil data numerik. Pada saat kita meneliti kualitatif ya kebalikannya datanya data yang non numerik. Jadi misalkan data kalau temanku tuh dulu pernah ngambil data dari FGD, dia bikin FGD terus dia bikin apa wawancara itu data kan tekstual tuh non numerik tuh. Nah data itu data kualitatif. Jadi pemahamanku kuanti dan kuali itu tuh perbedaannya ada dalam teknik pengambilan data. Nah jadi pertanyaan apakah ilmu sosial itu hanya bisa kualitatif itu kayaknya kurang tepat tuh karena ilmu manapun bisa menggunakan kuanti ataupun kuali. Nah kan ini soal pengambilan datanya aja kayak gitu. Itu sih kira-kira. Oh, iya iya sih. Karena iya ya, apa dulu itu kayaknya di kampus saya itu anak-anak psikologi atau komunikasi itu mereka sering sebar kuesioner juga berarti mengindikasikan bahwa tidak hanya kualitatif yang menguasai ilmu sosial ya. Iya, betul. Tapi kira-kira kebanyakan kenapa ya Mas? Kenapa identik banget tuh? Sampai sekarang tuh saya juga kadang kalau tanya sama beberapa dosen yang dulu itu kayak ya kalau ilmu sosial ya pakainya kualitatif atau anak-anak S1 atau anak-anak apa ya anak-anak sekarang yang S2 itu kalau mau ditanyain yang metodenya mau pakai apa kayaknya kualitatif deh kayaknya paling gampang Hmm, kualitatif kenapa itu bisa ya, identik gitu. kalau ini aku bisa jawab dari dua sudut pandang nih. Sudut pandang pertama, sudut pandang sebagai dosen nih. Sebagai Oh dosen, sih. nah, asik nih.
Wah, Sudut asik. Pak sudut, lecturer. sudut pandang sebagai dosen tuh ya berarti sudut pandang lebih ke keilmuannya. Sudut pandang kedua sebagai mantan mahasiswa S1 yang masuk ilmu sosial karena menghindari hitung-hitungan. Nah, jadi lebih enaknya kita jawab dari sudut pandang mantan anak S1. Jadi waktu aku S1, aku sangat menghindari hitung-hitungan. Kuantitatif adalah hitung-hitungan, maka menurutku kualitatif akan lebih gampang. Jadi as simple as that. Aku nyari metode penelitian yang kalau bisa aku nggak usah ngitung-ngitung rumus-rumus lagi deh, nggak usah pakai alat atau apapun. Pokoknya ngambil datanya yang nggak usah ngitung-ngitung. Udah, simple kayak gitu. Dan kualitatif memprovide hal itu. Jadi aku tertarik tuh dengan kualitatif zaman dulu. Sudut pandang keilmuannya, kualitatif dan kuanti itu selain perbedaannya dari pengambilan data adalah tujuan penelitiannya. Ini yang aku pahami ya, jadi besar kemungkinan bisa keliru, bisa nggak pas, tapi ini yang aku pahami. Kualitatif itu tujuan utamanya adalah menggambarkan sebuah konsep kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitiannya itu mungkin kalau di HI adalah apa itu power. Nah, itu tuh kan kita harus mendeskripsikan power itu apa gitu. Sehingga kita harus mengeksplor apa itu power, konsep power, ada apa di sekelilingnya, fenomena sejarahnya sampai kita bisa bikin narasi power itu apa itu secara kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu bertujuan untuk menggambarkan kayak sebuah konsep, gitu, sebuah gagasan secara luas. Gitu. Atau mungkin kalau di psikologi atau di filsafat misalkan apa itu cinta? Wah, kan kita digambarkan oleh penelitinya, oh cinta Abstrak sekali adalah ya. abstrak gitu. Jadi ada satu keadaan yang seorang peneliti itu harus menerjemahkan abstraksi itu. Nah, itu menurutku adalah tujuan penelitian kualitatif, menggambarkan sebuah konsep. Apalagi misalkan tuh apa itu realisme, nah itu kalau di HI itu apa itu realisme, oh kita digambarkan tuh fenomena sejarahnya seperti apa, perilakunya kayak gimana negaranya, sampai orang tuh jelas realisme itu apa. Itu yang tak pahami sebagai tujuan penelitian kualitatif, menggambarkan sesuatu. Tapi semakin banyak orang yang meneliti kualitatif, artinya akan banyak sekali versi-versi konsep-konsep dari peneliti itu sendiri. Misalkan cinta itu udah ada 5 konsep dari peneliti A sampai E. Terus power itu sudah ada berapa konsep lah, masih banyak lagi lah kayak gitu. Tapi konsep mana nih yang benar? Konsep mana yang sesuai dengan keadaan? Maka konsep itu harus diuji, harus dites. Makanya muncullah penelitian kualitatif. Yang menurutku fungsi utama penelitian kualitatif adalah menguji sebuah teori. Bisa menguji di keadaan ini, bisa menguji di objek ini, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang ya, mungkin aku juga sering cerita. Apa sih kesehatan itu? Menurutmu apa, Gal? Apa sih kesehatan? Kesehatan itu ketika kenyang mungkin. Nah, tapi pada saat kesehatannya di masa pandemi, Mhm. definisi kesehatannya kenyang nggak? Enggak sih. Oh iya ya. Karena beda beda konteks, beda ini berarti ya. Beda konteks, beda hasil kualitatifnya. Menurut penelitian mungkin ya, aku juga nggak tahu, nggak baca. Cuman kita berandai-andai aja. Definisi kesehatan di masa pandemi adalah suhu tubuhnya tidak di atas misalkan 36 derajat, tidak bersin-bersin kayak gitu. Terus apalagi lah, everything you name it, apapun yang relate dengan pandemi gitu. Itu kan yang membreakdown kan pasti kan kualitatif kayak gitu. Konsep kesehatan di masa pandemi itu dijeberkan satu-satu supaya orang bisa punya pengetahuan apa sih sehat, apa sih sakit gitu di masa pandemi. Terus itu kualitatifnya. Kuantitatifnya, kalau aku atau kamu masuk gedung, itu kita pastikan di termogan. Mhm, iya, iya. Kita apa namanya suhu tubuh kita dites apakah melebihi 36 derajat atau tidak. Nah, pengujian suhu tubuh kita terhadap konsep kesehatan di masa pandemi itu adalah kuantitatif. Jadi, oh si Galih ini 36,7, berarti kamu dinyatakan tidak sehat. Alat ujinya adalah si Termogan termogan. Pak. Oh, oke. Itu jadi menurutku ya itu contoh yang paling simpel yang paling bisa ditemukan gitu.
Jadi qualinya menciptakan konsep sehatnya, kuantinya adalah melakukan testing terhadap datanya. Datanya ya tubuh kita. Gitu. Itu quali dan kuanti. Kira-kira kayak gitu perbedaannya. Oh, oke. Wah, jadi ini ya, menambah ilmu baru nih. Berarti kalau membuat teori dalam tanda kutip itu pakainya kualitatif, sedangkan Yap, untuk menguji teori itu pakainya yang ya, kuanti ya gitu. betul. Mungkin salah. Kalau ini aku boleh ngasih satu insight lagi nggak Oh, kira-kira? boleh. Dulu waktu aku baru masuk Paramadina Graduate School of Diplomacy PGSD S2, karena basic kuantitatif, aku terpengaruh banget sama salah satu dosen. Dosen itu ngomong, kalau mau jadi scholars atau peneliti yang merubah zaman itu harus kualitatif. Wah, wah kualitatif keren banget nih kayaknya. Karena hampir semua perubahan di dunia itu diciptakan oleh konsep-konsep baru, dan konsep-konsep baru itu lahir dari kualitatif, bukan dari kuantitatif. Aku sangat ini apa ya, kayak sangat termotivasi dengan narasi itu. Makanya makanya mungkin kenapa orang banyak ambil kualitatif. Dari sudut pandang paling rendahnya mereka menghindari hitungan. Dari sudut pandang paling tingginya, kualitatif itu punya potensi paling tinggi menciptakan kebaruan. Oh, Novelty. oke. Wah, yang sekali ini alasan pribadi juga. Nah, nah ini kayaknya ada sangkut pautnya nih Mas, sedikit-sedikit. Kalau dari awalnya Mas Bimo itu satunya itu termotivasi untuk menghindari hitungan, tapi kenapa? Eh, karena saya kan kemarin juga ikut ini workshopnya Mas Bimo tuh yang Ya, data decision analytics sama yang itulah itu kan ada hitungannya tuh itu itu kualitas mengkuantifikasi kualitatif ya itu kayak nge-mix dua metodologi. Nah, kenapa ini Mas Bimo malah jadi sekarang itu tertarik ke hal yang menghitung kayak gitu. Dari awalnya bisa kabur dari hitungan, terus ya. kenapa sekarang malah nyemplung di mix method tuh? Dan bisa diceritakan mix method tuh yang kayak gimana? Mas? Apa namanya? Ini calling sih, calling pribadi, personal, personal banget ya. Karena setelah aku mencoba beberapa kali membuat penelitian kualitatif, nggak kena gitu di hati tuh. Walaupun selesai penelitiannya, cuman nggak puas. Kayak ya udah biasa aja. Kayak kalau di orang bisnis tuh bisnis as usual aja, selesai gitu. Ya udah, emang kayak kewajiban mengerjakannya aja gitu. Tapi pada saat ngerjain kuantitatif, aku menemukan kepuasan. Kepuasannya adalah aku baru menyadari, baru mencoba mengenali diri lagi lebih dalam. Aku sangat menyukai hal-hal yang punya ukuran. Jadi Yang terukur ya? kalau sesuatu kalau nggak bisa diukur itu kayak nggak serap gitu di hati. Walaupun tidak semua sesuatu bisa diukur dengan jelas ya, tapi at least aku menemukan kayaknya aku baik dalam menemukan ukuran kayak gitu. Kayak misalkan di penelitianku itu tentang soft power Cina. Akhirnya aku baca seluruh penelitian-penelitian orang, kok mungkin akunya aja belum belum baik baca, cuman kok aku nggak menemukan ini soft power ini ngukurnya gimana. Bagaimana parameter negara dibilang menerapkan soft power dan tidak, memiliki soft power dan tidak, tinggi rendahnya kayak gimana, itu kok aku nggak nemu literaturnya. Aku apa ya, termotivasi lah, kayaknya aku bisa Tergerak. tergerak nih, kayaknya aku bisa menciptakan ukurannya. Dalam proses menciptakan ukuran itu aku melakukan penelitian kualitatif mau nggak mau, walaupun cuma studi literatur, tapi kan itu kualitatif. Tapi output dari penelitian itu menciptakan ukuran. Jadi aku secara pribadi itu merasa tergerak untuk menciptakan ukuran dari sesuatu yang abstrak. Aku suka menstrukturkan apa yang abstrak. Dan struktur itu harus bisa diukur dan bisa diuji di dalam sebuah data. Nggak tahu kenapa aku sangat menikmati proses kayak gitu. Jadi walaupun ada proses kualinya, aku tetap merasa jiwaku tuh bukan di kuali gitu. Aku tetap harus melakukan proses kualitatif untuk membreakdown ukuran-ukuran variabel-variabel indikatornya. Sehingga pada saat variabel indikator itu dipakai sama orang lain jelas, oh ini loh maksudnya soft power. Oh ini loh soft power yang tinggi itu kayak gimana, rendah itu kayak gimana. Karena pada saat aku dengerin peneliti kualitatif ngomong, aku secara personal, ya, ini personal taste ya, aku ngerasa nggak menemukan kejelasan dari apa yang mereka bicarakan.
batasannya apa, ukurannya apa. Ini apa? Aku ngerasa nggak serap gitu. Jadi ini personal taste tapi jadi mendingan aku bikin yang sesuai yang aku mau. Jadi kira-kira begitu Gal. Aku menjalankan mix method itu walaupun ada hitungan karena aku suka ukuran-ukuran itu. Dan nggak mau untuk bikin ukuran, aku butuh melakukan penelitian kualitatif. Gitu. Nah, dan mau nggak mau untuk memproses ukuran itu aku harus ngitung. Ibaratnya menjalankan hal yang tidak enak untuk hal yang enak kayak gitu. Aku sangat menikmati, aku enak banget bikin ukuran, tapi untuk dapetin hal yang enak itu harus ngakuin hal-hal yang nggak enak gitu istilahnya. Jadi kayak orang mau menuju Lebaran harus tirakat, harus puasa gitu istilahnya. Wah. Oh nggak enak dulu, akhirnya jadi hasilnya, wah kita puas. Kira-kira gitu Gar. Oh iya, iya, iya. Mungkin kadang saya juga merasa kayak gitu, Bang. Kalau murni beberapa peneliti yang memang dia menjelaskan dengan kualitatif itu karena konsep kali ya, karena dia menjelaskan konsep yang agak sedikit masih abstrak itu kayak, ah ya ini mana ya koridornya, mana bisa dikatakan itu. Tadi menarik sekali sih. Apalagi mengukur soft power itu kan, wah ya gimana ini soft Ya, power ya. itu. Jadi berarti secara nggak langsung Mas Bimo seolah eh, kayak menciptakan ini sendiri dong, menciptakan model sendiri, menciptakan teori sendiri, atau bisa saya bilang gitu atau enggak? Eh, Tergantung kondisi. Kalau memang belum ada modelnya, ya aku bikin sendiri modelnya. Apa model itu buat teman-teman pendengar mungkin yang kurang paham, ibaratnya seperangkat ukuran-ukurannya gitu istilahnya. Gimana apa kayak misalkan kayak kesehatan tadi suhu tubuh. Nah, itu kan pasti ada yang itu kesehatan dijelaskan dengan suhu tubuh itu model kan namanya itu. Nah, itu buat pendengar ya yang mungkin kurang Gitu. paham. Nah, itu ya mau nggak mau Gal, kalau aku mau meneliti sebuah penelitian yang belum ada modelnya aku bikin sendiri. Makanya harus melakukan mix method. Jadi mix method itu bukan karena pengen keren-kerenan, tapi ini impact dari tidak adanya model yang bisa mengukur data itu. Wah, Mau nggak mau harus bikin profesor-profesor model muda sendiri. ya. Wah, iya, Aduh, karena aduh. membuat satu konsep loh. Tapi itu sebenarnya sesusah apa sih Mas untuk untuk kita nih mungkin ada beberapa yang mungkin sekarang tertarik. Ada satu metode mix method ya. Dan itu ini metode baru nih kan kan ada beberapa orang yang tertarik karena ini adalah merupakan suatu hal yang baru, ada juga yang orang tertarik karena bosen nih yang kemarin wah kayak gitu-gitu terus, ada juga yang tertarik karena yang kemarin itu mungkin kayak Mas Bimo, wah aku tuh nggak ngerti nih, aku sudah belajar kualitatif jauh ini sampai saya menempuh S2 tapi saya masih nggak bisa meneliti dengan kualitatif. Nah kayak gitu tuh sesusah apa sih kalau kita mau meneliti dengan mixed method? Kalau dari pengalaman pribadiku itu itu dibilang sangat sulit ya juga enggak. Karena kenapa dibilang sangat sulit juga enggak? Karena kita itu kan kayak bikin model atau konsep kita sendiri. Dan untuk bikin model dan konsep di level S2 ya karena yang sering tak bilangin karena nama depan kita bukan profesor, kita tinggal merujuk dari pemikiran orang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ekstrak pemikiran orang dari penelitian-penelitian terdahulu ya wis langsung bikin konsepnya, bikin modelnya. Makanya menurutku nggak terlalu susah. Tapi ini bisa menjadi susah kalau lingkungan kita itu ibaratnya kalau kita mau sidang gitu, dosen-dosen kita tuh orang kualitatif akut, orang kualitatif yang sangat kuat, Oh, murni gitu ya? murni. Jadi model kita pasti dipertanyakan dari mana, justifikasinya apa dan segala macamnya. Sedangkan pada saat kita bikin model itu, kita sudah membayangkan model ini akan dipakai untuk mengukur sesuatu. Sedangkan kalau yang dari pengalamanku, yang dosen-dosen yang kualitatif pada saat melihat model, mereka tujuannya bukan untuk melihat ini sebagai ukuran, tapi ini bisa menggambarkan seluruh keadaan atau enggak kayak gitu. Padahal konsep dasarnya bikin model. Jadi aku pernah ngobrol sama salah satu profesor di UGM, Profesor Purwo namanya, Prof Purwo. Prof Purwo itu rektor Universitas Nahdlatul Ulama yang juga guru besar di UGM. Dan dia ngomong, Bimo, dasarnya pembuatan model itu adalah kamu mensimplicity sesuatu konsep dengan melupakan dengan sengaja hal-hal yang menurut kamu tidak penting. Supaya ini kalau agak sulit nih contohnya misalkan
Menurut Galih cinta itu apa? Wes. Waduh, ini agak sedikit saya harus berhati-hati Coba digodok. menurut menurut Galih cinta itu apa? Menurut saya cinta itu memberi tanpa tanpa berharap menerima kembali. Oke, Salah ya? berarti variabelnya adalah cinta, di bawahnya ada memberi, Memberi lalu variabel keduanya adalah tidak mengharap kembali. kembali. Apakah cinta itu hanya sesimpel dua variabel itu? Wah, kayaknya sih nggak sesimpel itu Kalau ya. kalau menurutku cinta itu adalah pengorbanan gimana? Bisa jadi, bisa Tapi jadi kan pengor. Galih nggak ngambil konsep pengorbanan dalam cintamu kan? Coba nggak maksudnya? Hmm, iya, Jadi iya. ada Oh, iya. variabel-variabel lain yang kamu sengaja lupakan. Kamu sengaja nggak masukkan dengan tujuan bahwa memang menurut pemikiran kamu modelnya ini. Ini yang bisa menggambarkan realitas cintaku kayak gitu soalnya. Oke, oke. Jadi ada sebenarnya variabel-variabel lain yang mungkin tidak kita cover. Cuman dalam pembuatan model, dalam mixed method, kita dengan sengaja menutup ruang variabel-variabel lainnya dengan alasan bahwa kita bikin model ini untuk mengukur sesuatu. Kalau kita masukin semua variabel, belum tentu semuanya bisa diukur kayak gitu kira-kira. Oh, Kesulitannya di situ. Jadi pada saat kita menghadapi yang kualitatif, mereka mungkin akan sulit sinkron dengan pemikiran kayak gitu. oke. Wah, ini menarik sekali ya, Mas. Berarti sengaja ya, sengaja untuk memasukkan itu sebagai variabel ataupun tidak. Tapi apakah itu sah-sah saja, Mas? Untuk Ya, melakukan yang penelitian? oke, okay. Sah itu. Nah, kalau dari sudut pandang orang kuanti, definisi sah itu apa? Waduh. Bagaimana kita mengukur konsep sah? Kalau dalam dunia akademik, menurutku Ya. sah itu adalah pada saat kita bisa menjelaskan, punya justifikasi. Kalau orang punya justifikasi, artinya dia punya literatur terdahulu. Jadi apa yang dia tentukan jadi variabel dan indikator itu berdasarkan apa yang pendahulu dia sudah teliti. Jadi sah dong. Kalau ada peneliti lain buat model yang berbeda ya nggak masalah. Karena yang dia baca mungkin berbeda. Karena literatur yang dia kaji mungkin berbeda, ya sah-sah aja. Iya. Karena kalau semuanya diteliti juga pasti akan sangat Iya, lebar sekali. betul. Wah, menarik sekali. Saya jadi pengen buat belajar mixed method nih. Nah, sayangnya di kampusnya Gali di Paramadina Waduh, nggak diajarin di ininya apa di iya. metode penelitiannya. Kita masih kualitatif banget. Wah, itu sempat disinggung tuh dulu, Mas. Awal-awal. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi ya mungkin kita bisa langsung Ya, skip saja. mungkin oke kita skip saja tragedi somasi itu. Aduh, aduh, ya Allah. Wah, eh, apa ya, tadi kayaknya, jadi saya pikir itu di awal, apa ya, kualitatif dan kuantitatif itu kayak semacam satu ilmu yang saling ini, saling kayak gengsi-gengsian. Wah, anak kualitatif. Karena dulu sempet kayak gitu tuh, Mas. Untuk kuliah di apa, di S1 kan, itu sempet kayak, kamu mau kualitatif atau kuanti? Kayak gitu kan. Kalau kalau orang kuantitatif, karena mereka ngitung, ya kan, kan dulu ada pakai ilmu statistika juga kan. Pakai apa ya, ANP atau apa yang itu semua dihitung, dibobotkan kayak gitu. Terus ada yang satunya itu yang kualitatif yang mereka cuman mengkonsepsi tadi seperti apa yang Mas bilang itu terus jadi ceng-cengan. Jadi kayak wah cuma kualitatif aja gampang ada kayak gitu lah. Saya kira itu ternyata ada bobot-bobotnya. Tapi ternyata itu cuma semacam pendekatan. Malah justru bahkan saling melengkapi ya Mas ya. Yang Iya, satu yang betul. membuat. Berarti kalau kita meneliti pakai mixed method, bisa jadi kita sekaligus membuat memodeling tadi sekaligus juga membuktikan apakah itu bisa Itu di hanya salah satu opsi. Jadi membuat model sendiri lalu membuktikannya itu hanya salah satu opsi. Makanya mixed method itu ada yang kuali dulu baru kuanti atau kuanti dulu baru kuali. Nah, kalau kuanti dulu baru kuali berarti kita harus sudah punya dasar teori dan modelnya. Berarti kita pakai teori orang, pakai modelnya orang, model itu kita uji dalam data. Lalu kita interpretasikan berdasarkan penelitian dengan apa ya? Seolah-olah kita bikin penelitian kualitatif kayak gitu. Jadi itu cuma pilihan aja sebenarnya. oke 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 sih apalagi kalau
untuk yang belum ada titel profnya di depan. Wah, iya dong. Saya sering disinggung-singgung itu dulu. Karena agak susah Mas untuk ya ya karena beberapa orang mungkin kesusahan untuk cara mengadopsi apa ya cara mengadopsi teori orang itu kayak gimana itu saya mengalami kesusahan itu untuk mengadopsi teori. Nah kalau ini Mas ini mungkin di luar kali ya. Kalau SMA kan ada metode social network analysis. Apakah itu jadi satu bagian di kuali atau kuanti atau itu satu cabang satu pendekatan penelitian sendiri ya? Kalau Mas Bimo gimana? Kalau menurutku itu satu cabang metode sendiri karena jenis data yang kita gather itu berbeda. Tadi kan kalau quali datanya bukan data numerik, kalau kuanti data numerik. Sedangkan kalau network analysis atau metode network itu datanya dia bukan data numerik, juga bukan data teks seperti kualitatif. Datanya itu sifatnya harus data relasi atau relational data. Nah, sulit menjelaskan relational data itu apa dengan ngomong ya, itu kayak harus Oke. ada slide-nya dan segala macam. Cuman simply relational data itu adalah data yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel, antar dimension misalkan. Jadi misalkan ada Galih, ada Bimo, ada Galih, ada Bimo, ada 100.000. Jadi di Excel kita ada Galih, Bimo 100.000. Itu kan menunjukkan hubungan Galih ini punya utang ke Bimo 100.000. Atau data lainnya, ada Indonesia, ada Cina, ada 1 juta dolar. Itu menunjukkan Indonesia mengekspor ke Cina 1 juta dolar. Itu data relasi tuh. Relasi antara Galih sama Bimo, relasi antara Indonesia dan Cina. Selama datanya berbentuk relasi, atau kalau dalam network itu ada source dan target. Tapi simpelnya kita bilang selama datanya punya struktur relasi, maka kita bisa melakukan penelitian dengan metode network, metode jaringan kayak gitu. Oh, itu satu ini pendekatan sendiri berarti. Iya, kalau menurut saya kayak gitu. Unik sekali. Kayaknya kita harus ada satu sesi Betul. membahas tentang itu deh. Apa social network analysis. Karena saya banyak lihat-lihat juga dari DigiDiplo. Jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu, jadi Mas Bimo itu punya satu study club yang namanya itu Digiplomacy.club. Nah, itu ada di Instagram, itu kita bisa follow semuanya. Nah, di situ tuh banyak banget terpapar apa ya, salah satu metode-metodenya dulu yang pernah dilakukan workshop. Mas Bimo juga bukan menyebarkan, mengajari kita kayak gitu. Dan banyak juga bikin kelas-kelas kayak gitu. Dan ada kelas, kayaknya setelah ini ada ini kelas baru ya, Mas? Kelas atau ada acara apa itu ya yang akademi itu juga kan ya? Oh iya, itu yang Itu umum ya, Social Mas? Social Analytics Academy ya, itu umum tuh. Jadi SAA, kita singkat saja SAA, Social Analytics Academy, itu program yang diciptakan karena kok kayaknya orang-orang kalau langsung belajar metode yang kita pelajari secara metodis, secara praktek teknis, itu banyak yang jet lag. Nah, sejauh ini kayak gitu pengalamannya. Jadi kayaknya harus ada jembatan, jembatan yang membahas isunya kayak gimana, urgensinya apa, sehingga orang bisa jalan di situ dengan nyaman, dengan aman. Pada saat mereka sampai di ujung jembatan, dalam artian mereka akan belajar tekniknya, teknisnya dan metodisnya, mereka sudah siap, sudah tahu ini urgensinya apa, contoh kasusnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi Social Analytic Academy itu tujuannya untuk ngasih jembatan menuju ke metodologinya. Kayak gitu. Baru difasilitasi sebelum kita belajar saja sudah Ya, difasilitasi. Wah, mantap sekali nih, Bapak dosen. dosen, dosen baru aja. Itu. Tuh, tuh. Eh, jadi mungkin wah ini sudah lumayan lama juga kita apa belajar tentang kuantitatif, tentang perbedaan antara kuanti dan kuali. Ada mis apa ya mis persepsi saya yang saya kira kuanti dan kuali itu punya level sendiri dan ternyata mereka berdua itu saling melengkapi Ya, bahkan. betul.
terus ada Mas Bimo juga menjelaskan tentang mix method tadi itu apa dan alasan pribadi kenapa bisa masuk ke sana. Dan sedikit tentang SNA itu kayaknya ini sudah sudah lumayan kaya ya. Saya saya sudah lumayan kaya ilmu pengetahuan ini. Wah, hari ini puas sekali belajar dengan Bimo. Puas, puas. Puas sekali. Diksinya tuh berbahaya. Puas itu, Wah, wah, berbahaya sekali itu. aduh, karena wah untung saya tidak tidak jadi mengeluarkan tadi ada yang karena beberapa orang mungkin senang sekali belajar seperti ini. Nah, mungkin ini bisa memfasilitasi. Wah, semoga saya tidak jauh berbeda dengan host yang sebelumnya, jadi tidak terjadi gap. Saya juga nggak tahu, Mas Verga, apa saja yang di... Jadi mungkin, jadi mungkin itu saja ya. Kalau mau memfollow, bisa Mas Bimo punya Twitter, apa? Twitter atau akun-akun yang mau dipromosikan biar kita bisa memfollow. Ya, boleh follow di Bimantorokus. Nah, itu Twitter, Instagram pakai username itu. Bimantorokus. Bagus, ya, Mas. Bagus. Dan tadi juga ada digiplomasi.club ya, Mas ya. Diplomas.club ya, betul. Ya, dan bisa memfollow saya mungkin kalau Yoi, ada itu dia teman yang penting. kalau ada teman-teman yang kayak masnya masnya lucu sekali siapa sih kayak gitu. Aduh, aduh. Jadi saya Galih Priambada, kalau di Instagram bisa langsung klik Galih @Galih Priambada, kalau di enter langsung keluar Wong Jowo. Itu berarti punya saya yang absurd Aduh, ya. aduh, Jadi wah, aduh. terima kasih sekali Mas Bimo, hari ini sudah Siap, diberikan banyak sama. sekali ilmu pengetahuan dan mungkin mungkin saya masih belum tahu apakah saya akan digantikan oleh Bapak Berga lagi atau kita bahkan bisa berkolaborasi. Kayaknya seru banget ini ngobrol-ngobrol bertiga. Iya, Kayak, Peverga kita kudeta aja nih. Dia kayaknya nggak akan balik ke Jakarta lagi tuh. waduh, jangan gitu dong Mas. Nanti Dia di kita, Lampung tuh mau lamaran katanya. waduh, ternyata Bapak Berga sudah satu step di depan ya. Aduh. Wah, pokoknya seru sekali ternyata dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Pak Odi ini belajar-belajar kita ini dan nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Digi Mas. Terima kasih. Dadah.